Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian, dimanapun Engkau berada, Engkau yang ada di rumah, Engkau yang sedang dalam perjalanan, dan dimanapun Engkau sedang berada saat ini, Engkau yang ada berbaring di tempat tidur saat ini. Mari kita mau mempersiapkan hati kita. Kita bersyukur di hadapan Tuhan kalau Tuhan masih mengizinkan kita, mempertemukan kita, sekalipun melalui online, saudara kasih Tuhan, tetapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh waktu dan jarak, saudara kasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau.
Kami mau lebih lagi mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu nyata atas setiap kami yang mengikuti ibadah pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau terus bersukacita di hadapan Tuhan. Kita percaya dan yakin bahwa gelombang kesembuhan saat ini akan dinyatakan kepada engkau yang saat ini sedang sakit. Sudah percayalah, saat ini memuji-muji Tuhan, mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi. Haleluya. Kita bersukacita di hadapan Tuhan, sebab Tuhan akan melawat setiap kita. Amin. Amin. Haleluya. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi, bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi, bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Amin. Yang lemah dibuatnya, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh akan berjalan, yang buta akan melihat, kekuatannya ajaib atas kita. Hei, saudara, haleluya, pujilah namanya. Saudara, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi, bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi, bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dibuatnya, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh akan berjalan, yang buta akan melihat, kekuatannya ajaib atas kita. Hei, saudara, haleluya, pujilah namanya. Saudara, haleluya,
Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk diberkati melalui firman Tuhan pagi hari ini. Apapun proses yang sedang kau hadapi pagi hari ini, saudara dikasih oleh Tuhan, tetap percaya, tetap pegang teguh janji Tuhan. Saat kita tidak melihat dan saat kita tidak mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita, namun biarlah kita mau tetap percaya bahwa rancangannya selalu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan tema saat pagi hari ini saya berikan judul
ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Bapak Ibu Saudara bisa membacakannya sendiri, namun saya akan baca bagi kita semua. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ketujuh. Berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Dalam 1 Petrus ini kita tahu bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Petrus, di mana kita tahu kehidupan Rasul Petrus awalnya adalah dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Namun setelah ia menyangkal, dia tetap berbalik kepada Tuhan Yesus sehingga dia mampu untuk menuliskan surat ini kepada jemaat-jemaat yang ada di sana saat itu. Kita bisa melihat ini dalam ayat yang pertama dan yang kedua. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya dan sebagainya. Jadi kita tahu dalam ayat yang pertama dan yang kedua ini, Rasul Petrus ini mencatat atau menulis surat ini untuk jemaat-jemaat yang pada saat itu mereka mengalami penderitaan. Nah, tujuan surat ini adalah supaya ini sebagai suatu penghiburan yang dilakukan oleh Rasul Petrus untuk menghibur jemaat-jemaat yang ada pada saat itu, karena mereka mengalami berbagai-bagai penderitaan, berbagai-bagai pencobaan. Ini bisa kita lihat di dalam ayat-ayat yang ada dalam 1 Petrus ini. Secara singkat Rasul Petrus memberikan kekuatan kepada jemaat-jemaat itu melalui surat ini. Jadi Rasul Petrus tidak hanya memberikan suatu teladan, namun dia juga memberikan suatu memberikan kekuatan kepada jemaat-jemaat pada saat itu supaya mereka tetap bertahan, supaya mereka tetap bahagia di dalam pencobaan mereka. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Di hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang membuat kita lupa untuk kita bahagia, yang membuat kita cenderung untuk lebih berduka cita ketimbang untuk bahagia. Namun firman Tuhan mengatakan dalam surat Rasul Paulus yang tertulis dalam Filipi 4, di sana dikatakan bersukacitalah senantiasa. Lalu bagaimana bisa bersukacita sedangkan kondisi kita saat ini kita tidak memungkinkan untuk bersukacita, tidak memungkinkan untuk bahagia. Tapi kenapa Rasul Paulus ini menuliskan hal tersebut? Karena inilah bedanya kita sebagai orang percaya dan orang yang tidak percaya. Orang yang percaya di dalam situasi dan kondisi apapun, di dalam situasi tersulit sekalipun, kita dituntut untuk senantiasa bersukacita. Senantiasa di sini bukan hanya sekali, Bapak Ibu. Senantiasa di sini yaitu setiap saat, setiap waktu, bahkan dikatakan selama-lamanya. Bukan yang hanya dilakukan satu kali, tapi terus-menerus. Nah, itulah yang dikatakan Rasul Paulus untuk kita sebagai orang yang percaya. Lalu apa alasan kita sebagai orang percaya untuk kita tetap bersukacita, untuk kita tetap bahagia meskipun dalam kondisi tersulit sekalipun?
kita memiliki warisan surgawi. Kita bisa lihat itu di dalam ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kata bagian di sini, Bapak Ibu, itu merupakan atau bisa diartikan sebagai sebuah warisan. Warisan yang kita tahu adalah kalau suatu keluarga mereka memiliki anak kandung, dan mereka memiliki anak asuh, yang diberi warisan adalah anak kandungnya, itu sebagai ahli waris. Nah, kita juga dikatakan di sini adalah sebagai ahli waris, yaitu kita akan mendapat bagian. Tetapi dibandingkan dengan dahulu jemaat-jemaat yang sudah pertama kali mereka belum mengenal Tuhan, dikatakan di sana bahwa waktu itu kita bisa lihat dalam Efesus 2 ayat 12. Saya akan membacakannya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Nah, di sana kita tahu bahwa ketika kita belum memiliki Tuhan Yesus, ketika kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah mendapat bagian. Kita tidak akan pernah mendapat warisan. Karena warisan itu hanya teruntuk untuk ahli waris, teruntuk untuk anak-anak Allah. Tapi kita di sini dikatakan kita adalah anak-anak Allah, di mana dahulu kita belum percaya kepada Tuhan, namun ketika kita percaya kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita bisa lihat itu di dalam Roma pasal 8 ayat 17a. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi di sini adalah keistimewaan kita sebagai orang percaya. Kita bukan hanya diselamatkan, kita bukan hanya menerima yang terbaik di dalam dunia ini, namun kita juga menerima warisan yang terbaik, yaitu yang ada di surga. Kita mungkin tidak mendapat warisan dalam dunia ini, kita mungkin tidak mendapat warisan dari keluarga kita, namun saya ingin percaya kita sebagai anak-anak Allah sudah ditentukan untuk menerima warisan itu. Nah, tetapi warisan di sini kita tidak dapat secara cuma-cuma. Kita tidak dapat oleh karena perbuatan baik kita. Kita tidak dapat warisan itu bukan karena perbuatan baik kita, namun itu semua oleh karena rahmatnya yang besar. Kita tadi bisa membaca di ayat ketiga, di sana dikatakan bahwa karena rahmatnya yang besar yang telah melahirkan kita kembali. Jadi warisan di sini bukan hanya untuk orang yang sekedar percaya, namun di sini teruntuk kepada orang-orang yang sudah lahir kembali, sudah lahir baru. Orang yang sudah lahir baru adalah orang-orang yang mereka meninggalkan cara hidup mereka yang lama. Dari mereka yang tadinya tidak taat menjadi taat, mereka yang tadinya suka meninggalkan Tuhan atau tidak mengandalkan Tuhan, mereka menjadi mengandalkan Tuhan dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa tahu sendiri, dan Bapak Ibu pasti sudah pernah mengalami hal itu. Kita bisa membedakan mana orang yang sudah lahir baru, mana orang yang belum lahir baru. Lalu kenapa kita harus percaya kalau kita sudah menerima bagian kita, kalau kita memiliki warisan surgawi? Nah, di dalam ayat yang ketiga dikatakan di sana yang telah melahirkan kita kembali, yaitu menunjuk kepada ya kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang percaya kepada Allah oleh karena iman kita, bukan oleh karena kita baik, bukan oleh karena kita setia, namun oleh karena rahmatnya yang besar bagi setiap kita. Lalu bagaimana jika Kristus dahulu ketika dia mati, dia tidak dapat kembali? Kepercayaan kita akan sia-sia, kepercayaan kita tidak ada apa-apanya, atau bahkan kita tidak diselamatkan. Namun di sini kita tahu di dalam ayat-ayat yang Rasul Paulus tulis, di sana dikatakan bahwa kita mengetahui dari rasul-rasul bahwasanya Tuhan Yesus
bukan hanya mati, bukan hanya bangkit, tetapi dia juga bangkit dan dia naik ke surga. Jadi ketika Tuhan Yesus mati, dia hidup dan dia bangkit, setelah bangkit dia nggak mati lagi. Nah itu yang membuat iman kita itu tidak menjadi sia-sia, karena Tuhan Yesus adalah jaminan kita di surga. Berbeda dengan warisan duniawi, tentunya warisan surgawi yang kita miliki tidak akan pernah binasa atau tidak akan pernah cemar dan tidak akan dapat layu. Kalau warisan dunia, tentunya banyak orang di dunia ini yang mereka jahat, ada pencurian, ada perampokan dan lain sebagainya. Dan itu membuktikan bahwa warisan di dunia ini seiring dengan berjalannya waktu akan habis. Seiring dengan berjalannya waktu tidak mampu untuk membuat diri kita bangga. Tetapi berbeda dengan warisan duniawi, warisan surgawi yang kita miliki pada akhir nanti adalah warisan yang tersimpan aman. Yang namanya aman berarti tidak ada seorang pun yang dapat merusaknya, tidak ada seorang pun yang dapat mencurinya. Bahkan dikatakan di sini tidak dapat binasa. Jadi warisan yang kita terima oleh karena Yesus Kristus adalah warisan yang lokal, warisan yang tidak binasa, warisan yang tidak dapat cemar. Nah, di sini kita tahu bahwa perbedaan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan dibanding dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan adalah mungkin mereka memang memiliki warisan duniawi, entah itu dari keluarga mereka, dari kerabat mereka, bahkan dari siapapun yang mereka miliki. Meskipun kita di dunia ini tidak mendapat warisan, kita tidak mendapat bagian kita, namun kita mau percaya bahwasanya Tuhan Yesus selalu ada bagi setiap kita. Dia sudah memberikan warisannya bagi setiap kita. Tetapi bukan hanya itu saja, Bapak. Kita bukan hanya memiliki warisan surgawi, tetapi kita juga memiliki pemeliharaan Tuhan di dunia ini. Seperti kondisi saat ini, di mana COVID yang terus menyerang, di mana-mana kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan dunia membatasi kita untuk kita boleh beribadah. Biasanya kita beribadah bersama-sama, namun kali ini kita beribadah secara online. Tetapi bukti pemeliharaan Tuhan bagi kita, saya yakin kita semua merasakannya. Di sekeliling kita banyak orang yang terpapar virus corona. Di sekeliling kita banyak orang yang mereka menderita, mereka mengalami sakit penyakit. Tetapi kita lihat diri kita sekarang, apakah kita juga mau merasakan hal-hal itu? Saya yakin dan percaya bahwa ibu saudara sekalian di rumah sekalipun dalam keadaan sehat. Nah, di dalam bahasa aslinya pemeliharaan ini itu juga diartikan sebagai dijaga, dilindungi. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Memang benar firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Seperti Ibu Gembala kemarin sampaikan bahwasanya kita harus selalu bersukacita di dalam keadaan apapun. Kita harus tetap tekun dan tetap berdoa. Itulah yang kita bisa lakukan saat ini. Bukan hanya kita malah nyaman ketika kita nggak bisa beribadah, kita malah nyaman ketika kita tidak bisa bersekutu. Tetapi kondisi saat ini yang mengharuskan kita untuk kita lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita, yang dapat melindungi kita selain daripada Tuhan sendiri. Saya mau membacakan salah satu terjemahan di mana kita bisa tahu bahwa kata pelihara di sini bisa diartikan sebagai dijaga dan juga dilindungi. Demikian, karena kamu beriman kepadanya, Allah akan menjaga kamu dengan kuasa-Nya sampai kamu memperoleh keselamatan yang telah siap dinyatakan pada akhir zaman. Nah, di sini dikatakan bahwa kita bukan hanya mendapat warisan di surga, tetapi kita juga mendapat pemeliharaan Tuhan di dunia ini. Saya yakin kita semua tidak pernah yang namanya tidak bisa
sebagai suatu bukti pemeliharaan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Kenapa sih kita mendapat perlindungan Allah? Kenapa sih kita mendapat bagian kita? Karena sasaran utamanya adalah perlindungan itu adalah keselamatan. Jadi kita tidak perlu takut ketika kita diberhadapkan dengan kondisi dan situasi tersulit apapun, tetapi kita mau percaya bahwa perlindungan Tuhan yang. Tetapi meskipun ada perlindungan Tuhan, tentunya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kita tidak bisa kan Tuhan melindungi kita nggak perlu menjaga protokol kesehatan, kita tidak perlu menjaga jarak dan lain sebagainya. Yang secara manusiawi, kalau Tuhan melindungi kita, buat apa kita melakukan hal-hal itu? Bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi perlindungan di sini adalah kita juga perlu berhikmat. Meskipun kita dilindungi oleh Tuhan, namun kita tetap perlu berhikmat. Ya tetap kita mematuhi protokol kesehatan, tetap kita taat kepada pemerintah. Itu adalah hal kecil yang bisa kita lakukan untuk kita menghormati pemerintah kita. Yang kita tahu saat ini pemerintah kita sangat kewalahan karena COVID ini, sehingga banyak orang yang mereka kekurangan karena ekonomi Indonesia ini juga sangat terbatas. Nah, itu adalah alasan kedua mengapa kita harus tetap bahagia. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk kita tetap bersukacita, untuk kita tetap bahagia di dalam keadaan dan kondisi saat ini. Tapi tentunya kita perlu belajar, meskipun susah, meskipun sulit, kita tetap mau belajar untuk kita bisa untuk tetap bahagia di dalam keadaan dan situasi tersulit yang kita alami. Alasan yang pertama tadi adalah kita memiliki warisan surgawi, warisan yang tidak dapat binasa, warisan yang tidak dapat cemar, dan warisan yang tidak dapat layu. Bukan hanya itu, tetapi kita juga mendapat pemeliharaan Tuhan di bumi. Sudah mendapat warisan di surgawi, tapi kita juga dapat pemeliharaan Tuhan di bumi. Ada satu lagi, alasan yang ketiga untuk kita tetap bersukacita atau kita tetap bahagia adalah ada berkat yang menanti saat Yesus kembali. Yang kita terima sangat lengkap, sudah tersimpan di surga, kita dipelihara oleh Tuhan di bumi, tetapi juga ada berkat yang menanti kita saat Yesus kembali. Kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-7. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi warisan yang kita terima, berkat yang kita terima itu lengkap. Bukan hanya warisan di surga, pemeliharaan di bumi, tetapi juga ada berkat yang menanti. Selama di dunia ini kita tidak akan pernah terlepas dari persoalan, dari masalah, bahkan dari kesulitan sekalipun, kita tidak akan pernah lepas. Hal-hal itu akan terus mengiringi selama kita hidup. Dan beberapa waktu yang lalu, jika Bapak Ibu masih ingat, saya pernah menyampaikan bahwasanya pencobaan yang kita alami itu datangnya dari salah satunya adalah dari iblis atau dari dunia. Untuk apa pencobaan itu datang? Untuk membuktikan iman kita. Emas semakin dia dilebur dengan api, dia akan semakin murni. Begitu juga dengan iman kita. Jadi jangan pernah kita oleh karena harta duniawi, oleh karena keenakan yang duniawi berikan dari setiap kita menjual iman kita yang sesungguhnya tidak ada bandingannya. Kalau kita menjual iman kita, tentu saja kita sudah kehilangan harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Kita sudah tidak lagi menjadi bagian dalam kerajaan surga. Kita tidak lagi menjadi ahli waris, karena kita sudah menjual kepercayaan kita hanya untuk hal-hal yang fana, hanya untuk hal-hal yang tidak berarti, hanya untuk hal-hal yang akan
tentunya kita harus tetap berbahagia, bergembira. Di sini kita lihat bahwa di dalam ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu. Akan apa? Akan ketika kamu memiliki iman, kamu harus bergembira. Ketika kamu memiliki warisan duniawi ketika kamu memiliki warisan surgawi yang tersimpan di surga, tentunya kita harus bersukacita. Pemeliharaan Tuhan di bumi juga kita harus tetap bersukacita. Jika dibandingkan dengan pencobaan yang kita alami hanya singkat, dan di sini dikatakan sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Kata seketika di sini adalah bukan selamanya, tetapi waktu yang sangat sedikit, waktu yang pendek, atau waktu yang sangat sebentar dan singkat. Jadi dibandingkan dengan hadiah yang akan kita terima, dengan warisan yang akan kita terima, itu jauh melebihi hal itu, karena pencobaan yang kita alami adalah hanya sedikit saja, sedikit waktu. Mungkin kita lihat corona saat ini sulit untuk hilang. Namun kita percaya itu hanya sedikit saja dari pencobaan-pencobaan yang kita alami. Itu tidak akan melebihi kebahagiaan, tidak akan melebihi sukacita yang akan kita peroleh, tidak melebihi berkat yang akan kita peroleh di surga nanti. Nah, itu adalah 3 alasan mengapa kita harus tetap bahagia yang diajarkan oleh Rasul Petrus bagi setiap kita. Yang pertama adalah alasan mengapa kita harus tetap berbahagia, alasan mengapa kita harus tetap bersukacita adalah karena kita memiliki warisan surgawi. Yang kedua adalah karena kita memiliki pemeliharaan Allah di bumi. Dan yang ketiga, karena kita akan menerima berkat yang menanti saat Tuhan Yesus kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya hal ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, sungguh luar biasa dalam situasi yang saat ini terjadi. Kita dituntut untuk bisa berbahagia, saudara dikasih oleh Tuhan. Bagi orang-orang yang di luar Tuhan, mungkin mereka akan bilang, bagaimana mungkin situasi seperti ini saya harus berbahagia. Tetapi saudara yang ada di dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita tadi sudah mendengar saudara betapa luar biasanya. Kenapa kita harus berbahagia, saudara dikasih oleh Tuhan? Karena kita ini adalah ahli waris kerajaan surga. Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya. Tuhan akan menguatkan kita, saudara dikasih oleh Tuhan. Berkat-berkat di dunia ini Tuhan juga akan limpahkan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk kita bersungut-sungut, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam situasi yang ada saat ini, kalau kita bersungut-sungut, saudara dikasih oleh Tuhan, akan membuat kita semakin lemah, saudara. Tetapi saat kita terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan, kita percaya dan yakin bahwa kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mari kita angkat kepala. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menerima firman pagi hari ini. Biarlah firman ini termeterai di dalam setiap hati kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, baik di rumah, baik kami yang ada di dalam perjalanan. Saat ini kami mau terus bersuka cita berbahagia Tuhan, sebab oh Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sudah menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan di dalam hidup ini. Pagi hari ini Tuhan, dari tempat ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus, biarlah kuasa Tuhan, kesembuhan Tuhan terjadi atas mereka saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami tumpang tangan atas tubuh mereka yang sakit saat ini dalam nama Yesus. Kiranya mujizat Allah nyata, mujizat Allah terjadi atas mereka sekalian ya Bapa. Mereka yang saat ini sedang lemah, mereka yang saat ini sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan karena menghadapi kondisi yang saat ini terjadi di sekeliling kami. Tuhan, Hamba berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus. Kiranya Roh Allah Roh Kudus turun atas mereka, memberikan kekuatan, semangat yang baru kepada mereka, supaya mereka tidak tawar hati, tetapi mereka terus berharap hanya kepada Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu pagi hari ini di dalam setiap hati kami masing-masing, supaya firman itu boleh bertumbuh di dalam hidup kami Tuhan, dan kami akan melihat sesuatu yang luar biasa Tuhan nyatakan di dalam
bersyukur sebab Engkau baik, sebab Engkau luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Dimanapun Engkau berada, saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasihku yang ada di dalam Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus akan memimpin engkau, menyertai engkau kemanapun engkau melangkah. Percayalah, pada saat engkau terus berhubung dengan Tuhan, pada saat engkau terus mengandalkan Tuhan, pada saat engkau terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka janji Tuhan itu akan digenapi di dalam kehidupanmu. Apa saja yang engkau perbuat berhasil. Dalam berkat hamba bagi seluruh sidang jemaatmu, diberkati mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetap jaga kesehatan, saudara dikasihi oleh Tuhan, tetap jaga kesehatan ya, dengan protokol kesehatan. Kemanapun saudara pergi, saudara dikasihi oleh Tuhan, tetap engkau jaga kesehatanmu. Dan kembali lagi saya ulangi bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan kolekta maupun persembahan perpuluhan, saudara bisa datang ke gereja atau saudara bisa transfer melalui rekening yang sudah saya share beberapa waktu yang lalu. Sebab apa, saudara dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan Tuhan ini harus berjalan terus, saudara dikasihi oleh Tuhan ya. Kita tidak mau berhenti, tapi kita harus berjalan terus biar kemuliaan Allah dinyatakan. Puji nama